Kalau teman-teman infografis sudah bikin ya? Saya pun yang kelompokan itu. Tugas Iya, kelompok yang Bu. per kelompok itu Yes. apakah sudah Iya. ada pembetulan, sudah ada pembenahan sesuai dengan apa namanya yang dicek terakhir? Sudah ditempelkan di BLC semua? Sudah kirim semua, Nggih, teman-teman? sampun, Bu. Ya, Bu. Ampun Yes. ya. Oke. Yang di apa namanya? Disepakati bersama dalam kelompok sudah disesuaikan perubahannya atau gimana? Atau ada ada revisi nggak? Atau langsung ditumpuk aja, dikumpulkan aja kemarin? Di kelompok kami kebetulan apa ada sedikit kemarin sebelum dikumpulkan direvisi dulu, Bu. Oke, kan habis ditayangkan itu kan ada perubahan-perubahan beberapa hal yang perlu direvisi itu dilakukan revisi atau langsung ditumpuk, dikumpulkan lagi, teman-teman. Nggak ada ya? Rata-rata langsung diselesaikan nih. Oke lah Oke, kalau begitu. Kalau begitu infografisnya udah tak ignore aja, tak anggap sudah selesai ya. Revisi maupun tidak revisi, teman-teman sudah mengumpulkan dan tinggal menunggu penyelesaian aja ya. Oke, bagian yang terakhir ya. Sekarang bagian yang terakhir, silahkan menampilkan progres. Tak tutup aja kalau begitu. Untuk infografisnya, apakah perlu tidak lagi ya? Ntar saya tutup dulu. Saya buka banyak tadi. Hmm, baik. Ada 5 tugas atau 5 hal yang harus dicek ya. Eh, sudah APKL, sudah SWOT, sudah berakhlak, agenda 2, kemudian infografis, kemudian untuk kaitannya akhir ya dengan sambungan agenda 3, kami ingin meminta berupa matrik rancangan. Sudah siap belum? Sudah. Sudah ya. Oke, matrik rancangan yang harapannya itu panjenengan sudah ada spill atau rencana untuk materi di agenda 3 juga secara keseluruhan di agenda 2 panjenengan sudah ada. Oke, untuk matrik silahkan bisa ditampilkan satu persatu. Dimulai dari urut nomor 1. Pakai urutan aja. Nanti seperti apa namanya kita seminar, kita memakai urutan. Cek aja. Apakah matriknya sudah siap? Ini tugas yang terakhir, final, panjenengan untuk mata agenda 2 ini sebelum nyambung ke Smart ASN di agenda 3, panjenengan harus sudah siap di matrik rancangan. Baik, silakan nomor satunya.
Terus silakan yang mau menampilkan. Saya konfirmasi apa yang ini maksudnya? Mm-mm. Yang ini. Bentar belum kelihatan, Pak. Eh, Pak Hasim bikinnya matrik sebentar. Panjenengan bikinnya matrik cuman matrik aja ya. Eh, Jenengan nggak bikin di Word sendiri di matrik PowerPoint. Di matrik power button. Di Hmm, ini tugas individu yang ke Ibu. Coba ke bawah isiannya saya mau lihat. Baik, ke atas lagi. Teman-teman bikinnya juga matrik yang ada seperti ini atau matrik yang ada di Word-nya sendiri untuk nanti dibawa ke anu ke ke rancangannya. Sama seperti Pak Masih Hashim, seperti itu, seperti Bu. Pak iya Bu, Hasim. sama Bu, Oke. mengikuti format dari ini tuh, Format di dari Berarti BPK. VLC-nya Oke, nanti panjenengan membawa matrik itu ke rancangannya ya, masih menyesuaikan ya. Oke, Enggak. Pak Hasim sebagai tolok ukur ya, yang answer-nya nggak apa-apa, nggak silahkan dicobakan, dilihat seperti apa. Oh, oh yang tadi itu. Oke. Jadi ini apa? Kami ambil dari matrik setelah Fishbone itu. Heeh, baik. Nah, Eh, Kak, heeh. nah, kemudian untuk tugas ini ada pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlaknya. Oke, baik. eh Pemaknaan, oke. Nilai berakhlaknya, oke. Tapi semuanya kelihatannya dimasukkan ya sama Pak Asim ya. Semua nilainya, Eng- tidak satu. Enggak. Mm-mm. Jadi Apa setiap. kami kemarin itu agak bingung Bu apa namanya? Mm-mm. Apa ini hanya Harus kan semua atau kegiatannya satu. satu atau Ah, dua gitu ya. enggak, betul. Mm-mm. Oke, nilai berakhlaknya seharusnya yang menonjol atau tidak harus semua ada begitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita cobakan melihat satu persatu Pak Asim di kegiatan pertama. Isunya minimalnya pengetahuan siswa pada sumber referensi digital. Oke, kegiatannya mengadakan pelatihan pencarian sumber referensi dan tool reference manager. Oke, karena nanti ini akan dibawa ke rancangan aktualisasi. Oke, maka bisa ditambahkan ya Bapak Hasim. Nanti Enggak. awalnya pasti ada kaitannya dengan mentor ya. Jadi Oh, enggak. panjenengan tentu sebelum ada kegiatan awalan, pertama panjenengan mencari sumber referensi yang benar atau bagaimana jenengan melakukan konsultasi terkait dengan topik reference manager dengan mentor. Itu Enggak. secara pendahuluan atau membuka komunikasi dulu bahwa sekaligus menyampaikan saya ingin mengambil reference manager terkait dengan eh, lacar atau aktualisasi saya. Gitu ya. Enggak. Kemudian nanti apa yang harus dilakukan misalnya di tahapan kedua, kegiatan kedua, mentor memberikan saran apa. Jadi nomor satu nanti ketika ini dibawa ke RA, platform apa kotaan ini atau rancangan ini adalah
konsultasi dengan mentor. Kemudian yang nomor 2, coba bawahnya. Oh, Nomor, ini itu Bu ya, apa hasil konsultasi nih. oke. Nomor 2 adalah kampanye. Apanya yang hasil konsultasi yang penting, Pak? Buatan apa namanya? Ini kami turunkan yang dari apa matriks yang habis fishbone, kemudian ada satu matriks, Heeh. kemudian kami turunkan ke sini. Mm-mm. Oke. Kampanye ini bagian dari rencana panjenengan reference manager tadi enggak? Nggih, ini Nggih. di bagian apa namanya eh material. Oke. Eh, kok setelah sebentar, saya mencoba memahami alur pikir jenengan, misalnya jenengan kan pertama ketemu dengan mentor, terus Nggih, eh, bertanya jawab atau berkonsultasi secara awal terkait dengan reference manager, oke, ya. Terus habis itu kenapa ada kampanye, kegiatan kampanye? Itu satu rangkaian kegiatan atau sebenarnya ini gimana ini? apa rangkaiannya itu sebenarnya Mm, mulai dari pelatihan, kemudian mm, adanya semacam sosialisasi kami mengistilahkannya dengan menggunakan kampanye, mm, menggunakan seperti flyer ataupun nanti flipbook untuk menunjukkan bahwa resource digital untuk pencarian rujukan itu seperti contohnya konsensus, kelebihannya apa, itu seperti dikasih flyernya gitu, Bu. oke. Berarti masih dalam satu kegiatan tentang pelatihan reference manager tadi? Nggih, Nggih. Namanya istilahnya kampanye gitu ya, nggih, sosialisasi gitu. kampanye, sosialisasi, Terus berikutnya yang ketiga, menyediakan modul dalam pencarian referensi secara terstruktur, valid, dan serta penggunaan tool reference manager. oke. Berarti mengadakan pelatihan, rencana pelatihan, terus mengadakan kampanye. Yang kedua, yang ketiga adalah mengadakan menyediakan modul. Besaran besaran kegiatannya banyak sekali, Pak. Terus yang keempat, Eh, nggih. Yang keempat itu membudayakan mahasiswa dalam menggunakan sumber referensi digital dan referensi manager. oke, membudayakan ya, membiasakan. Baik. Sebenarnya kalau menurut saya kegiatan keempat Bapak ini bisa diturunkan dalam kegiatan yang sub-sub kegiatan yang lain sebenarnya ya. Artinya bisa berdiri sendiri banyak sekali. Nah, ini kalau dibawa ke matrik rancangan kegiatan masih terlalu luas, Pak, besar, nggih. Jenengan tak Nggih. kirain mengambil satu aja misalnya pelatihan atau Oh sosialisasi. gitu, Nanti nggih. kegiatannya apa, begitu masing-masing. Jadi tidak banyak besaran-besaran kegiatan yang muncul di Oh sana. nggih, nggih, Mm-mm. Kalau ini kan nggih, sebenarnya bisa diambil menjadi beberapa kegiatan berdiri sendiri. 4 kegiatan paling enggak, nggih. ya. Mm-mm. Eh, oke, bagus sekali sebenarnya sudah, cuma nanti kegiatannya kalau direalisasikan besar sekali ya, dijadikan jadi rancangan atau rencana akan sangat banyak. Oke, eh tapi paling tidak punyanya eh, Pak siapa ini tadi? Hasim, Mas Bu. Ari. Pak Hasim ya, itu sudah menjadi contoh ya teman-teman ya untuk menjadi rancangan itu seperti apa bentuk kegiatannya. Beliau juga sudah satu persatu sudah mencermati untuk apa namanya nilai-nilainya sudah ada. Tapi besaran kegiatannya masih
terlalu luas ya Pak Asim ya. Nggih. Untuk diangkat sebagai rancangan aktualisasi nanti jenengan banyak sekali, kegiatannya besar-besar sekali ya. Coba nanti diambil satu atau dua kegiatan saja yang kira-kira bisa diproyeksikan untuk menjadi RA. Coba, Nggih. coba, nggih, bagus sekali, sudah cukup. Coba yang lain, Ya, teman-teman yang Bu. lain seperti apa? Saya Apakah Fa- sama? Nggih, Fabian, Bu. nggih. Pak Novian, monggo. Fabian, Bu. Hah? Oh, Fabian. Favian ya, Novian ya, Favian, monggo. Oke. Ini dari apa yang sudah saya buat, Bu. Mm-mm. Tapi kalau memang Pak Fabian, oke. nantinya ada revisi, Kak, Mm-mm. tolong. Iya, silakan Silakan. turunkan. Bentar. Set. Ini karena saya di UIN Wali Songo, khususnya pada Mm-mm. Fakultas Sains dan Teknologi, jadi isu Mm-mm. yang saya angkat itu berkaitan dengan pelayanan yang ada di TU, Bu. Begitu. Layanan surat menyurat. Mahasiswa. Oke, oke. Terus, Jadi rencana mm-mm. mau bikin semacam pelayanan surat menyuratnya itu Mm-mm. online, begitu, Bu. Jadi tidak perlu Mau, mahasiswa mm-mm. datang ke sini, nanti tinggal mengisi saja apa-apa saja yang dibutuhkan sama mereka, berkas-berkas yang menjadi persyaratan nanti dikumpulkan, otomatis surat setelah diverifikasi terkirim ke mahasiswa itu sendiri. Nggak Mm-mm. perlu antri Mau di bikin tempat mahal. sampai output suratnya sudah bisa diunduh sendiri gitu ya. Pakai, Betul, Bu. eh, Bukan diunduh, tapi lebih tepatnya mereka menerima surat itu dalam bentuk katakanlah email atau oh IM oke, begitu. Nah, oke. Mail merge gitu ya, berarti ya. cocok, cocok gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ini tahapannya. Mengidentifikasi permasalahan utama, melaksanakan sesi konsultasi ini dengan mentor ya. Betul. Oke, konsultasikan, oke, kondisi SDM, terus habis dengan mentor. Tapi setelah berkonsultasi dengan Mm-mm. dokter, saya lakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjangnya, Bu. Mm-mm. Apa yang diperlukan? Betul. Kira-kira apa Template-template bentuk surat dan tuh seterusnya begitu ya. hardware yang Jenengan dibutuhkan? membawai apa? Fakultas apa universitas ini? Fakultas, Ibu. Jadi skopnya lebih Fakultas. kecil. Mm-mm. Oke. Nah, Oke. tadi Mm-mm. inventarisasi termasuk berkaitan sama perangkat keras, perangkat lunak, software yang dibutuhkan, kemudian prasarananya semacam mungkin tempat yang apa bisa lebih kondusif, Bu, karena di sini kurang kondusif begitu. Oke, Dan terus ini langsung ini perancangan surat-surat. Nah, sistemnya. nanti berarti jenengan membuat pendesainan surat-surat dengan berbagai ragam ya? Nah, ini, Bu, jadi nanti dari saya identifikasi dulu jenis surat yang paling Mm-mm. sering diajukan mahasiswa itu yang mana-mana saja. Mm-mm. Hmm. Setelah Oke. identifikasi, baru nanti saya buatkan semacam sistemnya. Kira-kira saya ambil sampel 4 surat, katakanlah surat pra-riset, surat riset, surat Mm-mm. surat izin, sama Mm-mm. surat kehilangan KTM misal. Ada Mm-mm. empat surat yang. Biasanya itu mahasiswa yang paling banyak layanannya yang diminta itu. Nah, itu beberapa seringnya saya lihat tuh yang surat aktif, surat observasi gitu loh, Bu. Surat Iya. aktif kuliah, surat observasi. Nah, ini tapi Mm-mm. nanti saya coba lakukan konsultasi sama observasi dulu. Ini kan masih rancu, Mm-mm. belum saya lakukan, Bu. Iya, yang paling banyak dulu yang Eh, dibutuhkan, nggih. betul, betul. Oke, Heeh. setelah itu Oke. baru saya desain sistem pengajuan dan verifikasi suratnya nanti Mm-mm. kira-kira seperti apa gitu. Oh, Sekalian oke. susun alur layanan digitalnya. Kemudian yang memverifikasi surat semua dari fakultas atau ada orang orang tertentu, oknum tertentu yang paham surat menyurat atau gimana? Gimana itu, Bu, maksudnya yang klarifikasi? Harus ada tenaga ahlinya yang verifikatornya siapa yang digandeng jenengan?
Nanti dari staf Ar- TU aja, Bu. Makanya Mm-mm. tadi Oh, di oke. pertama itu kita ada diskusi alternatif solusi yang realistis Mm-mm. sesuai kondisi SDM. Karena kembali Mm-mm. lagi di sini SDM-nya tidak 100% semuanya Mm-mm. paham soal komputerisasi kira-kira begitu. Mm-mm. Jadi mungkin Mm-mm. nanti ada semacam SOP kecil-kecilan atau Mm-mm. panduan-panduan dari saya untuk Mm-mm. staf dan mahasiswa yang untuk staf itu bagaimana cara mengoperasikan agar surat yang dikirimkan mahasiswa yang diminta oleh mahasiswa itu bisa terkirim dengan baik. Itu satu. Dan yang Mm-mm. kedua, semacam panduan untuk mahasiswa bagaimana cara pengajuan surat yang baik dan benar sesuai regulasi yang sudah ditentukan begitu. Oke, di dalam SOP itu ada sebelum suratnya dikeluarkan ada verifikatornya enggak? Verifikatornya mungkin kalau yang sudah saya sempat pikirkan itu Bu, apa kayak kan jadi Pejabatnya atau siapa yang dari staf TU Bu. Jadi Oh, ya sebetulnya oke. kayak misal nih dari mahasiswa ingin mengajukan surat aktif kuliah. Mm-mm. Nah, nanti tuh semacam ngisi form. Nanti Mm-mm. dari staf TU itu mengecek formnya. Form Mm-mm. verifikasinya itu di bagian sana. Katakanlah yang dibutuhkan untuk si mahasiswa ini meminta surat aktif itu adalah yang pertama KTM atau Mm-mm. transkrip nilai atau yang lainnya lah. Itu nanti yang diupload dan diverifikasi oleh pihak staf begitu Mm-mm. kira-kira. Baik, tentu kan tidak hanya sekedar langsung menerima informasi dari mahasiswa, bisa jadi kan yang diinput mahasiswa tadi salah, harus ada yang memverifikasi seperti itu ya. Bisa. Nomor-nomor mahasiswa atau nomor kepentingan atau unsur kepentingan dan seterusnya begitu. Nah, Oke, terus berikutnya. setelah itu rancangan jadi, baru Mm-mm. lakukan sosialisasi penggunaan layanan digitalnya. Oke, layanan digital oke, tapi tidak melupakan nanti layanan digital ini harus ada pengarsipannya atau penyimpanan surat yang udah keluar bentuknya seperti apa? Nanti eh, Surat masuk, nomor surat yang dimasuk. mm-mm, Hah? Ada Bu nanti rencananya begitu. uh-uh, Jadi nanti oh, ada semacam nomor surat yang identifikasi surat keluar tanggal sekian, nomor mm-mm. surat ini mengeluarkan surat ini kepada mahasiswa ini. Oke, Gitu. berarti kan gampang dilacak ya. Betul, Ibu. Oke. Oke, terus Sudah. evaluasi monitoringnya terakhir. Belum ada Ibu. Oke, jangan Sam- lupa nanti ditambahkan cuman sedikit bagian, mesti harus ada bagian evaluasi dan monitoring ya. Oke, nanti pasti ditanyakan ya. ya gitu. Oke, saya kira sudah nampak atau wujud rencananya, cuma nanti pelaksanaannya platformnya apa, terus memakai Google Drive atau seperti apa penomorannya, nanti sambil dalam prosesnya kan akan semakin nyata ya. Jadi Ibu. Oke, oke. Nah, ini rencana jenengan semua sumber dayanya bisa, Mas? eh Diusahakan bisa Ibu. Oke, Karena sip ya. Kalau tidak bisa, nanti menyampaikan pada atasan jenengan, minta bantuan atau butuh backingan sumber daya yang bagian apa begitu ya. Karena ini di harapannya Lacar ini kan proyeknya tidak hanya digunakan untuk jenengan rancangan aktualisasi saja, tapi nanti sepanjang nanti diperlukan akan terus digunakan ya surat keluar masuk kemudian platform-platform yang jenengan bekas gunakan atau dipakai untuk acara ini nanti selanjutnya terus akan berlaku untuk di fakultas jenengan ya. gitu. Oke, baik. Silakan diturunkan ya yang lain yang sudah siap. Mohon izin Bu, Iya, Ana Mbak. Nasrullah. Mm-mm. Mbak Ana, monggo. Share. Ya, Mm. Mbak Ana mau bikin apa? Guru kimia ya?
J. Man satu kota Semarang loh, ning nggone bojoku ya, Mbak. Oh, siapa Bu? Iya, Pak Guru olahraga. Hmm, Oke, ya, Mbak Ana. Kurang optimalnya pemanfaatan media Media dan dan teknologi pada Mm-mm. pembelajaran kimia. Oke, ya, kimia. Terus ke bawah coba ada berapa kegiatan? Ini yang pertama saya melakukan Mm-mm. perencanaan, Mm-mm. kemudian yang kedua mengimplementasikan pembelajaran kimia sesuai Mm-mm. dengan RPP. Mm-mm. Yang ketiga, mengevaluasi hasil belajar siswa dan merefleksikannya. Yang keempat, semoga ini cukup 1 bulan rencana tindak lanjutnya. Oke, Berbagi cukup, praktik baik cukup. kepada Satu rekan bulan itu guru. J. cukup sekali. Baik, naik ke atas Mbak Na. Oke, ya. Melakukan perencanaan pembelajaran kimia, konsultasi dengan mentor, ya. Mentornya Pak Kepala ya. G, Pak Kepala. Pak Kepala tidak mendelegasikan ke siapa-siapa toh tentang pembelajaran kimia atau cara pembelajaran kimia. Beliau mampu sendiri Eh, meng Insya Allah belum belum ini sih Bu, belum melimpahkan ke Oke, siapa-siapa. baik. J. Ya, Sementara. kalau tidak berarti ada dua kemungkinan. Beliau bersedia sendiri atau J. nanti tiba-tiba dilimpahkan, tapi Dilimpahkan. iya, J. tapi semoga tidak ya, karena Eh, kalau konsultasinya udah dari awal dengan beliau enak ngomongnya ya. Maka J. jenengan mengambil pembelajaran kimia. Kimianya Iya Bu. di materi apa, Mbak? Kalau yang ini saya kemungkinan di kelas 11 di materi ikatan Hmm, kimia, Bu. ikatan kimia. Baik. Iya. Nanti apakah pembelajarannya di kelas saja atau perlu di lab? Di kelas saja karena Oke. saya memanfaatkan media. Jadi Mm-mm. nanti ada ini juga saya masih 2 kemungkinan medianya yang Mm-mm. pertama itu media flash dan yang Mm-mm. kedua ini kan ada temen Latsar juga Bu di periode Mm-mm. sebelumnya dan programnya dia itu media pembelajaran dari AI seperti itu. Nah, Mm-mm. karena dia belum jadi, saya sudah bilang kalau misalnya sudah jadi, apakah boleh saya aktualisasikan juga di ini apa aktualisasinya saya seperti itu. Mm-mm. Cuman yang sementara ini sudah separuh perjalanan saya menggunakan media flash. Oke. Media flash itu game-game gitu ya. Semi permainan ya. Makromedia flash Iya, atau interaktif. ya, Iya, media oke. yang interaktif gitu, Bu. Oke, konsultasi dengan mentor, menentukan materi kimia, Oke. kira-kira yang bisa cocok untuk mengajar materi itu apa, Mbak? Di jenengan pokok bahasan apa Apanya, di Bu, kimia? medianya atau Boten. oh ikatan kimia. Oh, ikatan kimia. Oke. Oke. Modul ajar, oke. RPP, platform digital, oke. Kemudian untuk medianya sendiri, jenengan sudah paling tidak punya gambaran ya. Nanti kalau pakai Iya. ikatan kimia, saya mau pakai media ini. Oke. ah, Nanti pas pembelajaran itu tidak hanya pas materinya saja, tapi bagaimana jenengan kalau siapa tahu loh ya, eh, Iya. pas jenengan ujian nanti pengujinya minta tolong diuji ikatan kimia dengan atau ditunjukkan bagaimana pembelajaran ikatan kimia ini bisa menguji atau bisa menilai siswa. Jadi tidak hanya materi saja, tapi bagaimana asesmennya bisa dilakukan, nggih. Iya. Oke, terus perangkat teknis. Oke, rencananya mau pakai itu ya, proyektor dan seterusnya. Kemudian RPP-nya siap, mentor, Mm-mm. melaksanakan pembelajaran. Oke, hmm,
Mengamati respon siswa. Kira-kira kalau dalam ikatan kimia, materi ikatan kimia apa sih yang menjadi kendala siswa? Karena materi ini itu abstrak, Bu. Jadi Mm-mm. eh, anak-anak menurut saya itu siswa itu kayak gimana sih mereka membayangkan eh, materi kimia itu ada ikatan di unsur-unsur atom-atom seperti itu. Jadi Mm-mm. kita Harus membuat eh, seperti apa ya namanya? Iya, ada gambaran buat harus siswa. Oh, bikin ikatan kimia itu realianya oh ya. seperti itu. Harus bikin apa namanya? Realia atau perangkatnya untuk memudahkan pemahaman siswa, nggih, berarti. Halo, Mbak Ana, terputus? Iya ya, Mbak Ana hilang ya suaranya, Kayaknya sinyal, Bu. sinyalnya. Ya udah, Mbak Ana nanti aja kalau muncul lagi ya. Oke, berikutnya yang sudah siap untuk menunjukkan siapa? Monggo, Tidak Bu. proyeksinya. Ya, Mas Idam dulu. Habis ini Mbak Sekar guyang guyu bae. Ya, ya, Mas Idam sudah duluan kok. Ya, siap. Ya, Mas. Ya, oke. Apa ini? Win-win ya. Belum adanya media Binwin online. Oke, untuk memudahkan calon pasangan yang ingin melakukan bimbingan pernikahan. Oke, berarti konsultasi dengan mentor. Jadwal. Oke. Terus, oke. Konsultasi dengan mentor tadi outputnya adalah masukan-masukan ya dari mentor seperti apa. Mm-mm. Kemudian Binwin online itu esensinya gimana, Mas? Bedanya dengan Binwin manual atau biasa itu seperti apa Eh, rencanamu? di wilayah Kecamatan Tuntang ini Bu, kebanyakan Mm-mm. para calon pengantin itu bekerja sebagai karyawan swasta Bu. Ya, ya karyawan Yang swasta atau orang yang sibuk ya iya Bu, pekerjaannya nggak bisa izin dengan mudah sehingga lakukan bimbingan perkawinan melalui online. Ya, oke. Ini ada pasal yang mengatur ya, boleh ya? ada Bu, boleh Bu. Ada Mm-mm. metode tatap muka, ada Mm-mm. metode virtual gitu Bu. Mm. Berarti nanti eh, apakah setelah pernikahan memastikannya bahwa materi pernikahannya dipahami gimana? Eh, itu dilaksanakan sebelum pernikahan Bu. Mm-mm. Jadi untuk memastikan materi yang dipahamin ya di sesi bimbingan perkawinan itu, Bu. Oke, berarti nanti selain melalui pernikahan bimbing online, masih ada juga sesi tetap tanya apa bertemu muka ya? Gimana? Apa? eh Mm-mm. Paling kita berikan ada buku Fondasi Keluarga Sakinah gitu, Bu. Mm-mm. Yang Dari harus dibaca ya. harus dibaca. Itu Mm. mereka melakukan bimbingan perkawinan mandiri, Bu. Oke, itu kan kayak seakan-akan percaya aja gitu sama pasangan eh, yang mau nikah catinnya. Misalnya suruh baca ini, nanti penghulunya atau penyuluhnya atau penghulunya ya, penghulu ya, kalau pernikahan. Nah, itu yakin atau percaya saja bahwa pasangan yang mau menikah itu sudah membaca modulnya atau membaca itu apa bimbingannya itu. Tapi kalau misalnya tidak real membaca, gimana cara ngeceknya?
Eh, itu Bu yang masih bingungnya Bu. Heeh. Ada cross check nggak, checking nggak? Misalnya kan kalau murid-murid kan diuji, ada ujian sumatif, ada ini untuk memastikan pemahaman. Kalau yang sudah mengikuti Catin ini, bimbingan pernikahan, mereka diuji atau enggak? Kalau sudah baca bukunya, baca modulnya, atau baca apa namanya penyuluhan atau ini, mereka ada platform atau cara cross checknya enggak? Tidak ada Bu. Ya, berarti percaya aja. Iya Bu. Jadi Hmm. dilakukan bimbingan perkawinan, habis itu sudah gitu. Nggak ada tindak lanjut, nggak ada semacam post test atau Hmm. sebagainya. Kalau menurut jenengan gimana caranya sebaiknya? Ditambahkan apa sih? Kan itu ada yang missing missing link ya, missing bagian yang hilang gitu harusnya. Nggak boleh kayak gitu. Itu terlalu percaya. Kalau nggak dibaca, akhirnya yang terjadi adalah kekerasan KDRT karena nggak baca panduannya atau nggak baca penyuluhannya atau nggak mengikuti apa namanya penjelasan-penjelasannya. Yang terjadi misalnya pada saat pelaksanaan perkawinan atau di jalannya apa perkawinan tadi terjadi kekerasan atau terjadi penyelewengan atau apa gitu, akhirnya yang terjadi adalah itu, hal-hal seperti itu. Jadi gimana cara mengantisipasinya? Iya Bu. Jadi untuk saat ini Mm-mm. tidak ada apa namanya tindak lanjut Bu. Jadi setelah dilakukannya bimbingan perkawinan gitu, ya sudah gitu Bu sebagai syarat Oh untuk iya, melakukan pernikahan begitu karena ada baik. aturannya wajib untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Tapi Heeh. setelah tindak lanjutnya itu apakah para catin ini Ada paham postes betul? atau enggak Ya, gitu ya nggak ada itu ya. nggak ada aturannya Bu. Itulah makanya yang missing linknya di Binwin itu kadang-kadang itu ya. Kita mau seperti apa mengusahakannya gitu karena aturannya sendiri tidak mengikat gitu ya. Tidak ada aturan yang mengikat harus bagaimana tuh ya. Jadi ada suatu hal yang memang masih longgar di bagian satu sisi. Nah, cuman siapa tahu jenengan punya ide yang brilian cara mengikatnya gitu ya. Nah, kalau memang belum ya nunggu aturan aja deh. Gitu nggak usah repot-repot lah jenengan. Nah, nanti malah susah ya. Jadi kalau bisa saja, kalau ada jalannya gitu, andaikan ada gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan teman-teman yang kakak-kakak tingkat dulu juga begitu ya. Binwin itu wajib nggak sih? Apa ada post testnya atau ada lolos atau enggaknya? Misalnya habis ujian, nggak membaca modulnya, nggak membaca aturannya, ya ikut aja itu nggak lulus nggak apa-apa atau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dari 10 pertanyaan kan tidak masuk kriteria lulus gitu ya. Iya Bu, betul Bu. Heeh. Jadi kalau misalnya kita buat semacam post testnya, kemudian dia nggak Mm-mm. lulus, apakah Mm-mm. konsekuensinya tidak bisa kita langsung pernikahan kan kita Iya salah. betul harusnya Karena aturan nggak ada Bu. betul harusnya dia nggak bisa nikah dulu sebelum dia memahami aturan-aturan pernikahan kan begitu ya. Masa cuman dapat nilai 2 dari 10 tetap aja boleh nikah kan gitu ya. Dia nggak ada usahanya dulu gitu untuk lolos pernikahan. Itu yang jadi pertanyaan ya. Oke, anyway itu isu yang lebih besar ya. Artinya itu nasional ya. Eh, Mungkin ada hal-hal yang bisa diantisipasi atau dilakukan kita saja dengan cara tadi apa apa ya menghimbau ya, bisanya cuman menghimbau ya, baca dong aturannya, baca dong penyuluhan seperti ini begitu. Baik, terima kasih Mas. Ya, oke. Ya, Bu. Media online, Binwin online. Ada masalah di Binwin?
Ada yang mau Eh, ditanyakan? ini karena dia apa namanya Bu, digitalisasi kadang Mm-mm. banyak yang anti Bu terhadap digitalisasi ini Bu, karena Mm-mm. di antara kelemahannya itu dianggap kurang efektif begitu. Padahal Mm-mm. problematikanya itu yang daftar nikah itu kadang cuman perempuannya aja, kadang cuman Mm-mm. laki-lakinya aja, atau bahkan pernah ada datang orang tuanya, Bu, yang mendaftarkan Mm-mm. Ya, anaknya dengan karena alasan, anaknya sibuk gitu. "Heeh." Mm-mm. Jadi ya palingan saya ingin bertanya, Bu, Bisa dibantu nggak sih sama Pak Modin untuk input-input semuanya itu? eh, kadang ya banyak juga yang menyepelekan bimbingan perkawinan ini, Bu. Mm-mm. Begitu. Mm-mm. Baik. Ada juga yang nggak melakukan bimbingan perkawinan dengan alasan Mm-mm. jauh dan segala macamnya. Jadi saya ingin buat media bimbingan secara online supaya semua bisa mengikuti tanpa alasan jarak waktu. Bahkan, Bu, Mm-mm. kita baru-baru ini aku koordinasi dengan Pak Kepala karena mereka itu di hari kerja nggak bisa, kita buat di hari Mm-mm. libur, Bu, hari Sabtu. Mm. Oke, ya. Paling Oke. itu juga Bu pertanyaannya. Apakah boleh seorang ASN itu di luar jam kerja tetap melayani begitu Bu? Oke. Iya. Heeh. Apakah Hmm. termasuk korupsi gitu? Iya. Si Malakama ya. Ya, Mau. sedangkan kan Heeh. kalau misalnya di hari kerja mereka betul-betul tidak bisa Bu. Untuk libur Heeh. aja sulit katanya. Iya, ngambil hari libur nanti kalau ada eh, urek-ureknya yang lain dianggap sebagai pungli gitu ya, karena padahal itu di hari libur ya. Seperti itu ya. Baik. Kalau eh, kita kembalikan mestinya jawabannya ke aturannya perkawinan. Jenengan sebagai penghulu penyuluh yang harus membaca aturan undang-undang perkawinannya dengan lebih cermat ya. Eh, Kalau itu jadi permasalahan, sebenarnya eh, pelayanan masyarakat atau pelayanan umum itu kalau normatif, kalau saya jawabannya ya tidak mengenal hari ya. Artinya kita sebagai pelayanan masyarakat, walaupun di hari libur, yaitu harus tetap sama ya, melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, mestinya kalau itu ya berarti include sudah tidak ada pembayaran-pembayaran di luar itu, karena kita sudah sebagai abdi masyarakat sudah dibayar untuk tugas fungsi kita. Ya, adapun kalau kita pelayanannya mengambil di luar hari atau di hari libur, yaitu konsekuensi dari pekerjaan. Artinya, jenengan harus menyediakan waktu atau eh, menyediakan tenaga di hari libur tanpa ada konsekuensi yang lain. Memang risiko untuk pernikahan KUA terutama di hari libur ya, ya masih mindset masyarakat itu yang membangun itu mindset masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah mindsetnya yaitu abdi masyarakat, bekerja di luar apa namanya jam itu resiko pekerjaan ya, ya harusnya diterima. Tapi pelan-pelan mungkin Mas ya. Tiap satu daerah dengan daerah lain berbeda penanganannya dan treatmentnya. Oke, tapi pernikahan bin-bin online ini bisa menjadi solusi ya, solusi untuk tidak usah meninggalkan rumah pada hari libur atau seperti apa, maka dilakukan online dari tempat panjenengan berada. Oke, media bin-bin online. Oke, ada masalah lagi terkait dengan rencana ini? Ini Bu, palingan kalau di aturan itu Bu, bimbingan Mm-mm. perkawinan itu eh, selama hampir satu sesinya itu 2 jam Bu, satu sesi. Ada Hmm. tentang keluarga sakinah, ada Ya, tentang all in ya. reproduksi kayak gitu Bu. Hmm.
Tapi yang terjadi, Tapi yang terjadi di lapangan itu hanya mm-mm. 1 jam gitu Bu, paling lama. Wah, itu sudah bagus ya. Wong Heeh. kita sedang berusaha atau berjuang ada bin-bin di pada hari libur dan non hari libur itu tanpa eh, apa ya, tanpa eh, ekses atau tanpa kendala gitu ya. Maka masalah nomor 2 itu waktunya ya, waktunya nggak masalah. Nanti aja kalau sudah semua siap dengan mengadakan bin-bin tadi, baik penghulunya atau pecatinnya di di hari libur itu nggak masalah. Baru nanti kita berbicara masalah waktunya ya, harus terpenuhi segala rukun ya, semuanya dengan ideal, harusnya ada diskusi yang tuntas atau seperti apa, tidak hanya sekedar cepat ngejar target atau ngejar cepatnya aja begitu ya. Lama-kelamaan harapannya itu terbangun. Tapi ojo ngerti-ngerti ngomong waktu sih ya Mas, nanti tidak menakutkan gitu ya. Kita baru mau mengubah mindset gitu. Siap, siap Ibu. Ya, oke. Oke, berikutnya untuk tayangannya coba yang sudah siap. Ibu izin Ya. Sekarnanda. Mm-mm. Mbak Sekar, silahkan. Mohon maaf Bu, saya lanjut. Apa sudah itu ya Bu? Mohon maaf tadi terlempar saya dari Zoom. Nggak apa-apa Mbak, udah Oke, matur. Matur beres nuwun Bu. saja. Iya. Mm-mm. Sosiologi Mantika Sragen. Oke, Izin. Sekarnanda. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi norma sosial. Baik. Mm-mm. Oke, melaksanakan perencanaan. Oke, tahapannya biasanya ditambahi dengan tadi koordinasi, tidak lupa ya. Koordinasi dengan nomor 2 sudah ada ya. Bisa di skip atau dibalik. Koordinasi dengan atasan. Kemudian nomor 2 tadi membuat perencanaan. Nomor 3 mulai menyusun modul ajar. Nomor 4 membuat gitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Tes ya, oke. Materi tentang norma sosial, oke. Terus nomor 2-nya apa? Kegiatan keduanya? Kegiatan keduanya ada memberikan penguatan materi tentang norma sosial. Apa penguatannya? Penguatannya pertama saya nanti akan menjelaskan materi dulu tentang norma Mm-mm. sosial. Norma sosial itu apa, jenis-jenisnya itu Mm-mm. apa, terus kayak contoh nyata dalam masyarakat itu seperti Mm-mm. apa. Terus setelah itu siswa nanti akan saya bagi jadi 3 sampai 4 kelompok, Ibu. Nah, setiap kelompok nanti diminta untuk membuat cara supaya mudah memahami materi tentang norma sosial. Jadi nanti ada kayak LKPD yang saya Mm-mm. sediakan untuk mereka untuk berdiskusi seperti itu, Ibu. Oke, berarti 3 sampai 4 kelompok, rata-rata 10 siswa mungkin gitu ya. 10 siswa Oke. berkelompok di satu, mereka punya topik yang berbeda. Jadi nanti di endingnya Oke. pembelajaran jenengan punya 4 subtema atau 4 tema, 4 pokok bahasan gitu ya. Oke. Iya, Ibu. Terus cara me, apa namanya, memantaunya gimana? Apakah semua nanti eh, pada saat yang sama berdiskusi dengan tema itu, dengan berkeliling saja atau gimana? Rencana Kalau jenengan? untuk yang penguatan materi, ini nanti berdiskusi, Bu, terus nanti Mm-mm. dipresentasikan, kemudian Mm. setiap kelompok itu wajib memberikan tanggapan atau pertanyaan tentang materi yang dipresentasikan. Oke, maka saat membuat desain 4 kelompok tadi, jenengan harus yang apa namanya, kalau siswa diminta membuat pokok bahasanya atau tema-temanya, mungkin mereka nggak tahu ya, atau mereka nggak bisa sampai ke sana. Maka jenengan harus bikin desainnya dulu
ya, 4 kelompok dibagi menjadi seperti apa, kemudian disuruh apa, dan seterusnya langkah-langkahnya harus jelas dalam pengelompokan itu, ya. Dan kan masing-masing berbeda tugas, ya. Apalagi nanti jenengan sudah meninggalkan satu kelompok menuju kelompok yang lain, maka harus ditinggalkan dalam keadaan yang jelas mereka itu ngapain. Kalau tidak nanti takutnya mereka malah tidak tercapai tujuan pembelajarannya, ya. Kemudian di endingnya mereka dikelompokkan jadi satu lagi presentasi paparan bersama atau gimana? Oke. Kalau untuk penguatan materi nanti Hmm, presentasi, Bu, setiap oke, kelompok. oke, ya, oke. S- Presentasi tiap kelompok atas bimbingan guru ya. Ini sudah jadi kelompok besar ya lagi. Kemudian mereka membuat analisis kasus. Ya, ini tentunya sebelum jadi kelompok jadi satu apa tiap kelompok harus bisa apa, menyelesaikan kasus yang berbeda-beda sesuai dengan temanya tadi. Kalau untuk itu nanti kasusnya berbeda-beda Ibu tiap kelompok. Jadi nanti kalau yang di materi itu nanti Mm-mm. sama kelompoknya sama di latihan analisis kasus nanti. Oke, berarti jenengan menyediakan 4 kasus yang berbeda. Jadi kurang lebih 4 Oke, kasus. baik. Terus, Setelah latihan analisis kasus, nanti baru hasil dari analisis kasus itu nanti dibuat dalam mind map digital. Rencananya saya mau menggunakan mind map digital dari Xmind nih, Bu. oke. Ini rencana jenengan yang dilaksanakan ini dalam berapa kali sesi atau berapa kali pelajaran sih sampai membuat mind map? Jadi, bentar, Bu. Satu materi sosiologi ada berapa pertemuan? Kalau 1 minggu itu tiap kelas 10 itu ada 1 kali pertemuan, Ibu, 2 jam pelajaran. Berapa totalnya? Cuma 2 jam. 2 jam, 2 jam pelajaran. Cukup nggak untuk semua kegiatan ini? Jenengan analisis kasus, jenengan bikin mind map, jenengan bikin apa, menerangkan tadi 2 jam pelajaran dok. Kalau untuk itu, saya rasa masih kurang, Ibu, untuk kalau 2 jam saja. Oke, berarti kalau kurang itu ada kegiatannya yang dikurangi atau ada Iya, yang jamnya ditambah. Tapi nggak mungkin kan jamnya iya. ditambah, berarti kegiatannya saja yang dikurangi. Tadi ada mind map, ada analisis kasus, ada membuat apa dan seterusnya. Maka jenengan bisa desain sesuai dengan perkiraan waktu saja. Oke, gitu. Mm-mm. Ya kan tadi berkelompok lagi begitu ya, Oke, berkelompok juga. Pasti siswa itu sudah mau wasting time untuk melakukan itu ya. Mm-mm. oke, Oke, belum lagi panjenengan nanti terakhirnya endingnya paparan individu atau apa begitu kan? Takutnya nanti oke. waktunya nggak cukup. Ada. Ya kan? Ibu, Iya, pengalaman individu ya. ini masih evaluasi, masih ada evaluasi juga. Iya, oke. Evaluasinya berupa sumatif ya. Ada soal Dan apa lagi? nanti ada post testnya. Ada post-testnya. Baik. Apakah pe, apa ya namanya perkiraan waktunya cukup atau enggak ya? Dilihat lagi. Kira-kira kalau misalnya yang sesi pertemuan pertama itu dibikin materi ini dibikin berapa sesi atau berapa pertemuan, misalnya dibagi-bagi menjadi berapa pertemuan, begitu masuk akal ya. Tapi kalau semuanya di pertemuan pertama saja nggak mungkin cukup ya. Mungkin ada berapa pertemuan gitu. Oke, eh, semua rencananya sudah clear nggih? Disampaikan ke mentornya ya. Ibu. Saya mau mengambil
materi di kelas saya sendiri sosiologi begini mengambil tentang materi ini gitu sudah ada pembicaraan sebelumnya ya. Ini Ibu, Ya, ampun. oke, baik. Terima kasih. Iya, terima Biar, kasih Ibu. biar nanti mentornya nggak kaget lu, tak kirain jupuk apa Mbak. Akhirnya jupuk soal tes atau gimana begitu ya. Oke, baik. Cuman masalah manajemen waktu aja. Nanti dilihat lagi kira-kira ini cukup atau enggak. Oke, terima kasih Bu. Oke, masih ada yang mau menyampaikan? Yuk, kalau masih ada, masih ada kesempatan. Ingin menyampaikan boleh Bu? Paling tidak ini tinggal satu atau berapa orang lagi ya, satu orang. Monggo Mbak, silakan Mbak Rahma, Rahma. Oke. Izin ya. Ya, Ikut bentar. oke, sip. Ya, bahasa Inggris. Oke. MTSN 2 Boyolali. Dari bahasa Inggris mana, Mbak? UNS Ibu. WNS. Apa doa alma mater podaku? Iya. Sastra apa FKIP? Oke. Oh, FKIP. Saya aslinya sastra, ya. Tempatnya di Mbak Jum, makemnya, ya. Oke, baik. Terus naikkan. Mbak, mau lihat, mau sebentar, sebentar. Belum optimalnya kompetensi literasi dalam memahami konten bahasa Inggris. Baik, ini terkait dengan literasi ya. Dengan mau mengambil literasi bahasa Inggris ya. Oke, konsultasi rencana. Oke, yang tak cari adalah konsultasi dengan mentor. Nah, tulisannya. Bukan untuk konsultasi dengan mentor Ibu. Cuman di sini rencananya memang akan berkonsultasi dengan mentor. Rencananya akan, tapi Ya, dituliskan ya. ya, oke. Nanti eksplisit ya bahwa mentor itu disebutkan secara jelas bahwa jenengan adalah bagian dari apa sistem itu maka harus konsultasi dengan mentor. Baik, oke. Kemungkinan mentor ACC aja. Terus habis konsultasi dengan mentor, menyiapkan media untuk kemampuan literasi dalam memahami konten. Baik, literasi yang jenengan gunakan adalah literasi bebas atau literasi terpandu atau apa tersusun. Ada jadwalnya pembacaan bebas atau literasi yang sudah ada eh, apa namanya jadwalnya. Maksudnya, maaf Bu, ini ada bel sekolah. Maksudnya di situ jadwal yang saya tentukan atau jadwal yang sekolah tentukan, Bu? Oke, literasinya kan ada yang embed dengan materi pelajaran. Oh, iya. Sementara jenengan kadang-kadang sih sebentar tak minum sih. Jenengan kadang-kadang punya inisiatif materi bebas literasinya. Apakah yang terkait dengan materi pelajaran atau yang bebas? Saya terkait dengan materi pelajaran tetap Bu, jadi tergantung tema pelajarannya. Karena Oke. kalau saat ini untuk anak-anak, saya rasa untuk literasi yang bebas masih belum bisa diterapkan begitu Bu. Ya, kadang-kadang kan ada program sekolah ya Oh ya, yang terkait dengan anak-anak materi bebas atau literasi bebas. Yang penting itu apa namanya
baca buku bacaan, membawa begitu, maka bebas saling mengecek gitu. Tapi jenengan yang literasi yang sesuai dengan konten pembelajaran. Betul, Ibu. Oke. Kemudian menyiapkan media peningkatan upaya kemampuan literasi. Medianya selain buku textbook, apa saja yang mau? Selain textbook, saya berencana menggunakan ini, Bu, apa namanya? Seperti kartu begitu, Bu. Mm-mm. Kartu kata nanti. Kartu kata, kosakata untuk Ya, meningkatkan penguasaan mereka, pemahaman terhadap vocabnya. Oke. iya, betul, Bu. Jadi untuk Mm-mm. membangun pemahamannya dulu, artinya itu artinya apa, begitu. Nanti baru setelah mereka paham arti-artinya, nah saya nanti rencananya memberikan satu teksnya itu. Teksnya kemungkinan akan saya ambil cuplikan dari konten asli bahasa Inggris yang untuk anak-anak gitu. Begitu, Bu, kira-kira yang masih sesuai Baik. dengan materi. Oke, berarti lebih ke readingnya ya, penguatan readingnya. Baik. Kemudian kalau ada pertanyaan mumpung ingat ya, nanti kan mesti ada, kalau bahasa Inggris kan mesti ada pemisahan atau ada apa ya namanya, eh, reading itu sendiri, speaking sendiri, sessionnya sendiri, kemudian listening sendiri, kemudian apa namanya, satu lagi apa Mbak? Sing burung mau, speaking, reading, listening, Writing. hah? Writing. Writing ya, sampai lali aku. Ya, oke. Jadi empat hal itu kan sebaiknya dikumpulkan dalam satu kegiatan. Tapi seringkali kita sebagai guru tergodanya eh, satu-satu atau menganaktirikan satu skill dengan dibandingkan skill yang lain. Senangnya nek misalnya speaking ngomong terus ya. Kalau listening misalnya ke lab terus atau reading seperti apa? Bagaimana jenengan rencananya meramu empat hal language skill itu dalam pembelajaran jenengan? Kalau saya sendiri, ini saya utarakan biasanya ya, Bu, yang mungkin nanti saya Oke. terapkan juga nih. Nah, Biasanya nanti itu, jawabannya itu eh, sama ya di bawah. Mungkin pertanyaannya juga akan ditanyakan oleh penguji ya. oh ya, Bagaimana dengan meramu itu? baik. Eh, Kalau itu sendiri, biasanya saya memberikan apa namanya list katanya di papan tulis terlebih dahulu. Kemudian saya bantu anak-anak untuk menerjemahkan dulu. Setelah itu baru saya ucapkan. Saya mengucapkan, nah anak-anak ikut mengucapkan. Di situ nanti biasanya saya nunjuk beberapa anak untuk mengucapkannya kembali. Nah, di situ Oke. ada unsur speaking yang masih bisa diambil, namun memang belum sepenuhnya dari instrumen speaking itu, nggih, Bu. Begitu nanti kalau Mm-mm. sudah dalam tugasnya, biasanya anak-anak saya minta untuk membuat teks. Kemarin saya meminta anak-anak untuk membuat teks apa namanya percakapan singkat. Di situ Dialog. nanti, ya dialog untuk nanti dipraktikkan ke depan begitu, Bu. Untuk listeningnya sendiri masih melalui gurunya sendiri karena saya masih takut kalau misalnya memberikan listening dari native-nya langsung mereka semakin bingung untuk menerapkannya begitu, Ibu. Makin nggak paham gitu ya. Atau bisa juga nggak langsung ke native-nya eh, juga melalui audio misalnya gitu ya. Mm-mm. Ya, tapi ini eh, cara-cara yang jenengan lakukan tadi untuk proyeksi ini atau proyek kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi tujuannya ya. Baik. Terus merancang kegiatan penunjang kemampuan literasi. Baik, literasi itu eh, juga penting adanya celebration, ya, perayaan. Jadi, eh, apakah selain memahami konten, memahami bacaan, terus kegiatan-kegiatan penunjang ini seperti apa bentuknya untuk peningkatan literasi ini? Yang dimaksud kegiatan penunjang itu apa? Kegiatan penunjang. Oh iya. Eh di sini kegiatan penunjang itu maksudnya seperti pembiasaan, Ibu. Jadi Mm. semisal ketika mereka
hendak izin atau hendak melakukan apa, mereka harus izin menggunakan bahasa Inggris. Apabila mereka belum tahu maknanya, nanti saya bantu untuk menyebutkan. Nah, itu akan diulang-ulang terus setiap pembelajaran ketika mereka izin atau apa. Nah, nanti Oh, pembiasaan. Ke ya, belakang, ke kamar mandi, izin kemana, begitu ya? ya, kemudian di akhir mungkin kalau kegiatan ini saya rencana lakukan selama 1 bulan, mungkin di minggu kedua nanti ada semacam setoran gitu, Bu. Jadi biar mereka itu semakin menghafal lagi, semakin paham Setoran maksudnya. vocab, Pripun, Bu? Maaf. setoran vocab. Ya, setoran vocab yang sudah saya berikan, bukan hanya vocabnya, tapi Mm-mm. expressionnya juga begitu. Oke, baik. Oke. Pelaksanaan kegiatan bedanya ini yang keempat ini apa, Mbak? Ini mulai pelaksanaannya, Bu. Kalau ini kan masih merancangnya dulu. Kemudian untuk Oh, dilaksanakan sudah diimplementasikan ke dalam kegiatan begitu. oke. Oh, yang atas-atas ini merancang semua. Ya, Mas. Oke. Oke. Oke, baik. Dipisahkan begitu boleh, tapi eh, merancang sekaligus melaksanakan juga boleh ya. Oke, menyiapkan daily expression. Terus biar nggak terlalu banyak kegiatannya. Evaluasi terus kegiatan terakhir, evaluasi, refleksi. Oke. Expose hasil ada di mana? Eh, harusnya dievaluasi, Bu. Jadi, mohon maaf, ini saya belum menambahkan. Di sini saya memberikan refleksi dan juga assessment sumatif nanti, Bu, di akhir. Iya, expose hasil atau refleksi atau sumatif apapun namanya, istilahnya tempat untuk memastikan bahwa siswa tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah memahami dan sudah nyantol ya apa materi yang diberikan. Ya, boleh di bagian evaluasi ditambahkan berupa apa expose-nya atau berupa kalau itu berupa dialog tadi disampaikan dialog ya ada dramanya, ada pementasan dia sudah bisa mengeluarkan ekspresinya dan seterusnya. Oke, gitu ya Mbak ya. Baik. Oke, saya kira ini sudah cukup ya untuk kegiatannya, sudah ada wujudnya. Tinggal nanti bagaimana apa namanya menilainya, evaluasinya dan rancangan kegiatannya. Nah, nanti kalau sudah ada rencananya kan tinggal mengikuti ya rancangannya atau tahap-tahapannya, step-stepnya. Baik, terima kasih sudah cukup bisa diikuti. Terima kasih, Bu. Ini saya izin stop sharing, ya, Bu. Iya, oke. Oke, silakan di belakang Mbak Nurul, Fahma. Izin Bu, apakah boleh saya mencoba menampilkan? Boleh dong, silakan, monggo. Baik, izin share screen ya Bu. Mm-mm. Putri-putri tok sing rajin, sing cowok-cowok ngantuk iki. Nggih, Bu. Saya rajin, Bu. Iya, sudah rajin nomor 1 tadi ya. Oke lah, ya Mbak di full screen. Ya, mana? Lihat dari atas. Apakah terlihat Bu? Sudah, Mbak Laila ya. Nggih, Tapi nggak Majnun tuh Mbak. insya Allah boten Bu. Insya Allah, semangat-semangat ya. Oke. Oke, berikutnya kegiatannya membuat presensi praktikum. Apa ini? Mapel apa? Saya Pranata Laboratorium Pendidikan Oh, Bu. Pranata Lab ya, Nggih. membuat presensi praktikum. Oke, konsultasi dengan dosen. Oke, kemudian
Jenengan dari apa Mbak Mapel apa biologi apa kimia apa labnya apa? Saya dari jurusan kimia, Bu, tapi penempatan di laboratorium biologi. Oke, ya, oke, nggak apa-apa ya, Nggih, sama-sama Bu. lab. Oke, tapi padahal alat-alat praktikumnya beda loh. Nggih, beda banget, Bu. Ya, biasanya nyeker kertas lakmus harus nyekel eh, apa torso gitu ya. Nggih. Heeh. Iya, sebentar. Oke, menyusun fitur tampilan presensi digital, uji coba internal, identifikasi. Oke. Eh, identifikasi atau inventarisasi barang-barang lab ya mestinya. Nomor satu. Apa Hmm, tadi? Mohon maaf, Bu, ini saya lebih ke itu, Bu, presensi kehadiran mahasiswanya, bukan ke peralatan alat dan bahannya, Bu. Oke. Coba naikkan ke atas. Jenengan megang labnya bukan untuk peralatannya, tapi untuk Eh, Mohon izin, Bu. Maaf, Bu. Jadi kan di lab kami itu ada beberapa Mm-mm, peranata. Di biologi itu mm-mm, ada 3, Bu. Jadi kebetulan semua itu tuh sudah di cover oleh senior saya gitu, Bu. Jadi semuanya mm-mm, sudah ada, baik logbook untuk peminjaman, untuk riset, terus mm-mm, eh, eh, inventarisir alat bahan seperti itu semuanya sudah ada, Bu. Dan mm-mm, kebetulan yang belum ada itu memang presensi. Presensi biasanya kan kalau perkuliahan biasa kan di handle oleh dosen. Kalau di praktikum itu biasanya dituliskan oleh asisten praktikum begitu. Jadi mahasiswa itu tidak tidak mengisi daftar hadir begitu, Bu. Nah, kebanyakan asisten praktikum cuman mengisi jumlahnya saja begitu. Jadi di sini saya mencoba untuk memfasilitasi agar Mengisi jumlahnya apa, Mbak? mengisi jumlah mahasiswa yang datang gitu, Bu. Jadi misalkan Oh, mengisi berita acara hari ini tanggal sekian, praktikumnya apa, dihadiri oleh sejumlah mahasiswa berapa seperti itu, Bu. untuk memegang alatnya lab atau menyediakan jenengan enggak? Oh iya, Bu, iya saya itu termasuk, cuman itu sejauh ini tidak ada permasalahan, Bu. Oke, artinya itu kan termasuk bagian apa pekerjaan jenengan adalah menyediakan presensi, menyediakan alat labnya, terus memaintain begitu enggak? Nggih, Memaintain nggih. alat lab itu, kemudian SO apa bukan SOP ya, kita menghindari kata SOP ya, Oke, atau sudah dihandle senior, Bu. ya terus ke bagian apa? Makanya itu, Bu. Jenengan terus ngapain? Enak wae no nek nu wis turut wae. Iya, artinya wis senior kabeh wis pengen kerjaane gitu. Kan Jenengan kebetulan terus di bagian apa? Dikasih kebetulan tugas apa? Oke, kebetulan di kami itu ada beberapa lab, Bu, untuk di jurusan Mm-mm, biologi, prodi biologi dan pendidikan biologi itu ada beberapa mm-mm. lab, ada di kampus 3 dan ada di kampus 2. Kebetulan saya kebagian di kampus 2. Nah, yang di kampus 2 itu praktikum biologinya hanya beberapa begitu, Bu. Labnya hanya sedikit. Nah, Atau jenengan berusaha mengadakan aja rencana program apa? Jenengan kan mesti di lab itu kan punya program-program yang belum terwujud. Kenapa enggak jenengan ambil bagian di eh, pengambilan programnya, perencanaan programnya? Misalnya bikin apa gitu. Nggak usah memaintain yang sudah ada, tapi karena yang memaintain sudah ada itu tadi sudah ada yang memegang pekerjaan, maka jenengan tugasnya adalah terkait dengan lab itu mengadakan yang belum ada. Begitu gimana? mohon maaf, Bu, belum paham contohnya seperti apa nggih, Bu? Kira-kira Misalnya kalau dalam lab itu eh, lab apa tadi? biologi, Bu. Lab biologi ya. Misalnya apa ya? Jenengan sing aku mudeng we ya, sing aku mudeng. Misalnya lab biologi kan ada banyak preparat. Nggih. Nah, ya, kalau
jenengan memaintain yang sudah ada, mungkin sudah ada orangnya, memaintain atau apa ngelola preparat-preparat yang sudah ada, dikasih nama, kemudian di-maintain, dijaga, diolah, dikelola, dan seterusnya sudah ada. Nah, bagaimana kalau jenengan mengadakan yang belum ada, misalnya berasal dari ah, lingkungan sekitar, atau dari apa, atau dari sekeliling jenengan, apakah bisa dijadikan bahan-bahan untuk mendukung biologi dengan cara yang baru atau dengan apa namanya identifikasi yang baru, sepertinya pengadaan lah begitu ya, mengadakan sesuatu yang belum ada. Kalau misalnya cuman memberi nama, itu mungkin sudah diambil tugasnya oleh teman-teman yang lain. Tapi kalau mengadakan eh, sesuatu yang baru atau peralatan yang baru yang berasal dari lingkungan aja, nggak usah yang susah-susah atau yang pabrikan begitu ya, tapi jenengan yang alami atau yang apa namanya dari lingkungan begitu gimana? Bisa maksud yang tak maksud apa ora sih? Jadi aku angel ngomongnya kan. Saya bingung, Bu. Kebetulan Heeh. kemarin saya juga sudah berkonsultasi, Bu, dengan Heeh. rekan kerja begitu Heeh. eh, tentang kendala-kendala yang di sana begitu. Heeh. Cuman memang beliaunya juga bingung, Bu, karena semuanya tuh kayak sudah ada begitu, Bu. Nah, Hmm. cuman yang memang yang belum ada itu bagian digitalisasinya saja. Kan selama ini tentang logbook dan segala macamnya itu administrasi itu masih paper based begitu. Hmm. Terus kalau yang masalah eh, tugas-tugas seperti supervisi Hmm. mahasiswa ketika penggunaan alat, terus Hmm. penyiapan alat bahan begitu, itu kan memang sudah basic begitu Bu, standar. Jadi tidak Hmm. ada kendala gitu. Cuman memang kendalanya memang ada di digitalisasi administrasi laboratorium saja. Makanya di Memang sini salah seperti satu. apa? Pengen digitalisasi laboratoriumnya, pengen dibawa seperti apa sih? Oh, kan begini Bu, kebetulan di lab kami itu biasanya SOP itu ditempel begitu Bu. Kalau banyak Hmm. alatnya kan jadi tempelannya banyak begitu. Mungkin Hmm. kalau dilihat secara estetik kurang estetik begitu Bu. Mungkin itu bisa diganti dengan di digitalisasi SOP-nya itu menggunakan QR code begitu. Jadi mahasiswa bisa scan QR di masing-masing instrumen, kemudian nanti muncul alat bahannya, atau bisa juga penggunaan alat bahan itu menggunakan QR code begitu. Jadi digitalisasinya lebih ke arah sana, Bu. Oh, oke. Jadi cuman akan mengubah bentuknya SOP itu ya, dari Iya, manual menjadi digital. iya, Sehingga bisa apa namanya, bisa dibaca atau bisa dilihat oleh mahasiswa, bisa dicermati begitu dengan scan gitu ya. iya. Kemudian kalau untuk penggunaan alat instrumen itu kan biasanya hanya mengisikan logbook begitu. Terkadang Mm-mm. mahasiswa terlupa begitu, Bu. Jadi digitalisasinya itu di masing-masing instrumen nanti ditempelkan QR code begitu. Terus setiap kali mahasiswa menggunakan bisa menyekan, jadi nanti terekam datanya kapan saja alat itu digunakan dan oleh siapa. Sehingga kalau misalkan terjadi kesalahan atau kerusakan alat bisa di-tracking begitu, Bu. Dan untuk maintenance alatnya juga kita bisa tracking sudah berapa kali alat itu digunakan. Jadi bisa dijadwalkan apa itu servisnya begitu atau kalibrasinya. Oke, berarti itu cakupannya luas, Mbak. Berarti Hmm, maintain alat begitu ya. Kemudian Itu tidak nggih. hanya pengisian presensi aja berarti ya. Itu saya bingung Bu, makanya antara itu kalau makanya saya ngambilnya presensi yang mudah gitu Bu. Kalau misalkan disetujui, kalau misalkan tidak disetujui nanti saya ganti ke yang penggunaan alat itu yang digitalisasi penggunaan alat menggunakan QR Soalnya gitu. kalau presensi aja takutnya sempit sekali jenengan anunya Iya sih Bu. kegiatannya. Heeh. Iya. Artinya pengennya
di belakang presensi itu jenengan juga ada itu QR code-nya bisa buat untuk tracking alat, bisa untuk maintain dan seterusnya, kan begitu. Oh, berarti sebaiknya yang presensinya ini diganti saja yang Oh, tadi ya, Bu. mungkin terlalu sempit kalau Oke. pikirannya itu ya, cuman presensi aja. Mungkin maintenance tadi ya, maintenance kan luas ya, artinya bisa pemanfaatan dan maintenance atau pemanfaatan apalah gitu. Istilahnya hanya kalimatnya aja yang dirubah sedikit. Ya, Kalau siap, Bu. intinya seperti itu tadi ya. Ya, siap. Mm-mm. Mungkin kembalikan lagi dengan mentor, Pak. Misalnya kalau ini saya pakai kalimat ini boleh enggak? Ya. Mohon Tapi izin, Bu, saya belum ada mentor. Ini mentornya dari mana, nggih, Bu? mentornya dari tempat jenengan, tempat instansi jenengan. Biasanya Yang atasan. menunjuk, Bu, maaf. Menunjuk itu dari tempat tersendiri, tempatnya sendiri, jenengan biasanya sudah ada penunjukan atasan. Ya, biasanya atasannya yang menunjuk itu pimpinan instansi. Jadi ada SK-nya nanti. Bahwa jenengan mentornya adalah X itu. Nanti eh, secara pendahuluan memang kita sering menyampaikan agar komunikasi dengan mentor itu dibangun atau dikelola dengan baik karena jangan-jangan tiba-tiba mentornya seperti jenengan itu nggak tahu kalau mentornya atau atasannya ditunjuk sebagai mentor, tak tahu ada surat ke datang ke Balai Diklat untuk memberikan penguatan seperti itu. Maka jenengan nanti eh, biasanya atasannya atau pimpinan instansi itu sudah punya proyeksi. Jenengan tanya saja pada Pak siapa ya? Pak Dekan ya. Saya di bawah Pak Kabak, Bu. Di bawah Pak Kabak, Kabak TU Kabak TU. FST, nggih. Iya, oke. Mungkin bisa menyampaikan pada Pak TU, Pak Kabak TU, Pak nanti kalau ada proyeksi mentor saya siapa ya kira-kira? Karena nanti kemungkinannya saya akan terus berkonsultasi dengan beliau. Sekarang memang belum, tapi nanti pada saat jenengan sudah bimbingannya selesai, kira-kira mau berangkat ke seminar itu baru ada surat untuk penunjukan mentor. Nah, kan kalau saat itu baru ketahuan siapa mentornya kan ada surprise ya. Makanya biar nggak ada unsur surprise, maka biasanya jenengan saya minta untuk komunikasi dulu dengan mentornya. Ya, Nggih, biasanya di baik. atasan tempat jenengan. Ya, Nggih, baik, ngobrol-ngobrol Bu. seperti itu. Rata-rata Bapak Ibu yang di sini juga belum tahu mentornya. Kalau yang di madrasah biasanya ngerti kepala madrasahnya. Sampun Bu kalau di tempat Sampun saya. ya. Ya, sudah tahu itu bisa mulai curi start ya, ngobrol-ngobrol dengan mentor dulu. Oke, ada Nggih, lagi Bu. yang mau disampaikan bisa diturunkan, Mbak, Nggih, tayangannya. sampun, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas Ye, masukan dan arahan. ya. Oke, siapa yang mau mencoba closing closing person Saya Bu, boleh? nutup? Nggih, Pak Parhan. Gitu. Oke. Ayo, personal yang terakhir, orang yang terakhir Pak Farhan, monggo. Hilang Bu orangnya. Oh, orangnya hilang. Waduh, yang ngerti gue mau ya. Oke, digantikan yang lain. Silakan, Mungkin boleh saya. silakan. Oh, ada tadi. Oh, itu ada Bu. Beliau saya. Halo, Pak Farhan ada lagi? Iya,
Ada. Ini udah Oh ada, Bu. iya, takutnya nanti hilang di gondol siapa gitu ya. Ini sinyalnya ya, siap, Bu. Oke, ya dari Majenang atau suka Majenang kok ya. Nggih, jenang Cilacap, Bu, ya. Oke, sudah nggak banjir tuh Pak? Aman, aman. Aman ya. Insya Allah. Oke, matrik rancangan aktualisasi Pak Farhan, KUA Kecamatan Majenang. Kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Majenang. Lakukan konsultasi dengan mentor. Oke. Konsultasi mentornya siapa rencananya, Pak? Kepala KUA. Iya, kapal sendiri sini Majenang. Oke. Ya. Mm-mm. Terus menyusun rencana peremajaan akun. Terus melakukan sosialisasi platform medsos. Dan membuat template 4 pengumuman kehendak nikah. Yang kelima, mengunggah pengumuman kehendak nikah. Oke, keenam tentu evaluasi dan monitoring. Oke, terus ada 6 ya, banyak Ya, sekali Bu. ya. Termasuk banyak ini gendut ya untuk kegiatannya. Coba naik ke atas. Oke, stop. Menghubungi mentor, membuat kesepakatan jadwal bimbingan, melakukan bimbingan online, melakukan diskusi tentang rencana, aktualisasi, meminta persetujuan C. Kurang optimalnya pengumuman C. Sebentar, Mas. Oke, kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah. Oke, berarti jenengan sesi pertama ngobrol-ngobrol tentang kehendak nikah dulu. Nggih, Bu, nggih. Ya, oke. Pengumumannya kehendak nikah itu selama ini gimana toh? Biasanya ditempel di papan pengumuman KUA, Bu, masih Hmm, manual. manual. Berarti bagi yang mau menikah itu ditempelkan pengumumannya di KUA. Nggih, setelah pendaftaran selesai, ditempelkan Selama berapa lama penempelannya? itu biasanya 10 hari sebelum akadnya, Bu. 10 hari ya. Oke. Nah, 10 hari itu eh kenapa kok ditempelkan? Nah, Bahwa yang walinya, yang modenya, yang unsur-unsur semuanya 10 hari itu asumsinya melihat mereka datang ke nggih. KUA. Iya, harusnya Hmm, itu melihat supaya masyarakat tahu bahwasannya takutnya ada apa ya, eh, Jatim tuh takutnya dia tuh terjadi pemalsuan data atau gimana gitu, Bu. oke, Ditempelkan, mengklarifikasi dari data-data Jatin. nggih. Oke, baik. Eh, apakah pada waktu datang melihat pengumuman kehendak nikah itu ada presensi atau ada bukti-bukti kehadiran? Enggak, Bu. Dalam apa aturannya cukup ditempelkan saja, ditempelkan di pengumuman nikah, di papan pengumuman KUA. Ada kasus nggak bahwa Catin itu nggak mengetahui atau nggak melihat atau nggak membaca dari pengumuman itu karena dia tidak ada bukti. Biasanya Jatim tuh dia langsung meminta ke pihak Mm-mm. pegawai KUA-nya gitu, minta Mm-mm. via WA gitu kan. Ini saya minta contoh potokan pengumuman nikah atau cara Mm-mm. tingkatnya. Ini saya udah terdaftar belum di SIMKAHnya gitu di aplikasinya supaya nikah tanggal ini udah ada belum gitu, Bu. Oke, berarti eh, adalah apa ya namanya kepercayaan aja ya bahwa jenengan sebagai Nggih, pihak penyelenggara atau KUA-nya sudah percaya aja atau sudah ada bukti bahwa catinya sudah membaca, kehendak nikah sudah dipahami, begitu ya. nggih, Oke, nggih, Bu. baiklah kalau begitu. Terus kedua, menyusun rencana sebentar.
Menyusun rencana peremajaan akun media media sosial di KUA. Oke. Kenapa kok Nah, ini perlu saya ngambilnya yang IG diremajakan? sama Facebook. Itu yang Facebook tuh Dalam? udah 2 tahunan, Bu, nggak terupdate Facebook tuh. Mm-mm. Terus yang Facebook. IG tuh hampir setengah tahunan tuh udah nggak kepakai itu media sosial KUA tuh. Oke. Eh, apakah IG dan Facebook ini juga mendukung atau membantu tadi kehendak nikah tadi? Ada hubungannya dengan Nggih, nomor satu? nggih, nanti membantu. Nanti kan kita dalam rangka Hmm. digitalisasi supaya informasi lebih mudah didapatkan dengan uploadnya nanti di Facebook maupun IG gitu. Nanti Mm-mm. diinformasikan ke pihak chattingnya gitu, Bu. Hmm. Bahwa ini pada tanggal sekian ini Nggih, menggelar pernikahan ini begitu ya nggih, nggih, diumumkan Bu. di Facebook ya. Nggih, nggih. Oke. Mm-mm. Selama ini yang memegang IG-nya dan Facebook-nya yang mengelola siapa? Ada pegawai tapi dia Mm-mm. udah pindah katanya tuh. Sekarang tuh udah Mm-mm. vakum aja nggak dipakai lagi gitu. Ada update lagi. Mm-mm. Ini jenengan mau menghidupkan lagi. Nggih, Bu, depan lagi. Terus nanti kalau jenengan sudah keterima, terus adalah rong tahun jadi kepala KUA, mati suri lagi. Nanti Gimana? akan ada mungkin kedepannya akan mungkin dituntut khusus sebagai Mm-mm. pemegang akun medsosnya, Bu, nanti. Iya, harusnya itu bukan personal ya, yang Nggih, memegang itu adalah eh, tugas ya, jadi bisa diwariskan kan, nggih. siapa yang memegang, misalnya humasnya atau siapa. Tapi masalahnya kan pegawai KUA-nya mungkin terbatas, mungkin begitu. Iya, iya begitu ya. Iya, jadi perlu di SK-kan atau perlu dipilihkan siapa yang PIC-nya atau person in charge-nya yang bertanggung jawab terhadap akun itu biar eh, keberlangsungannya atau eh, terus ada begitu ya. Oke, Nggih, Bu. oke. Terus berikutnya sosialisasi di medsos. Oke, untuk apa sosialisasi? Nah, nanti kan supaya diketahui setelah diremajakan nanti bisa dibantu oleh para modin Mm-mm. dari desa-desanya supaya yang nanya tuh chatin udah tahu ini akun IG-nya Kawa Majenang, ini akun Hmm. Facebooknya Kawa Majenang Untuk gitu, Bu. mensosialisasikan alamat medsos tadi. Nggih, nggih, Bu. Hmm. Oke, berarti selain lewat Modin, selain lewat para humasnya, apakah di surat-surat resmi juga nanti akan dicantumkan? Ada, ada, Bu, Oke, nanti dibuat surat resminya ya, Bu. baik. Ya, itu juga perlu dicantumkan di alamat-alamat resmi KUA. Kemudian membuat template. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat template-nya, Bu. Oke, membuat template yang menarik buat apa? Supaya cara para chatting lebih untuk apa ya? Lebih antusias untuk melihatnya itu, Bu. Hmm. Itu yang membuatkan siapa? Ya, sayanya, Bu. Oh, jenengan. Nggih. Jadi jenengan enek PR nek bengi-bengi nggawekan template chatin gitu. Nggih, nggih, Bu. Lah nek ternyata ra seneng gaweane jenengan, maksudnya aku pengennya warna biru kok warna hijau misalnya begitu gimana? Nah, Tetap. kita hanya tugasnya untuk menyampaikan informasi, Bu, nanti. Setelah Oh. meminta persetujuan dari mentor dan juga ke teman-teman yang ahlinya desain, nanti gimana bagusnya Hmm. gimana. Oke, kan masalah selera loh ini Nggih, kadang-kadang kan rawan ya dengan misalnya udah capek-capek bikin template ternyata chattingnya itu tidak berkenan atau seperti apa gitu ya. Eh, tapi perlu dicoba dulu apakah nggih, cek ombak ya. nggih, nggih. Kira-kira apakah masyarakat suka dengan fasilitas baru ini, pembuatan template yang diberikan gratisan oleh calon pengantin, oleh Kemenak untuk calon pengantin begitu ya. Apakah itu termasuk layanan atau jenengan tiwas capek-capek tidak berkenan begitu kan juga Nggih. muspro ya.
Oke. Nggih, Bu. Ini template pengumuman kehendak nikah. Terus mengunggah pengumuman. Oke. Tapi kalau nggak pakai template pengumuman juga nggak akan rame ya. Chatin-chatin juga mungkin nggak akan sempat ya bikin Iya, template yang iya, Bu. bagus. Ya, Nggih. oke ya. Heeh. Setelah membuat mengunggah kepada Mm-mm. akun medsosnya, IG ataupun Mm-mm. Facebook. Selama berapa lama diumumkannya atau Ini dipasangnya template-nya itu? 10 mungkin hari. itu, hmm, 10 hari sebelum pernikahan atau nggih, berapa sekitar itu, hari? sekitar itu 10 hari sebelum pernikahan. Oke ya. Biar kalau ada yang komplain atau ada yang ini sudah Kesalahan data, nggih. sudah menikah kok menikah lagi begitu bisa Nah, iya, Bu. Nggih, aduan itu. ya. Nggih. Fungsinya kan begitu ya, untuk mewartakan atau memberitakan lolos nikah atau enggak gitu ya. Iya, Ya, jangan-jangan punya istri di sana, punya istri di sana, nikah lagi dan seterusnya. Baik. iya gitu, Bu. Mm-mm. Terus berikutnya menyusun laporan aktualisasi atau laporan rencana kegiatan. Oke, oke, menyusun Iya, laporannya enggak cukup. masalah. Baik, ya. Jenengan nanti yang perlu memikirkan lebih lanjut lagi adalah desainnya. Desainnya Nggih, Bu. biar nggak boring toh. Mosok Iya, desainnya podo terus kan nanti jadi iya. kadang-kadang orang melihatnya skip atau ignore karena nggak ngeh kan ini sudah berubah warnanya kemarin hijau, hijau lagi begitu kan nggak nggak apa ya namanya nggak net notice ya artinya ya. Nggih, Bu. Nah, nanti kalau misalnya di desain yang berbeda, hari ini apa, besok apa, kalau ada yang menikah besok minggu depan apa, dan seterusnya. Sehingga desainnya bisa berubah-ubah atau berbeda-beda. Boleh nggak kalau ada pesanan lewat lewat email atau lewat apa, Mas? Aku pengennya bunganya yang banyak-banyak begitu. Nggak Bisa tahu mungkin, ya. Bu. Audiennya nggak tahu kalau akan Eh, tahu atau nggak tahu ya? Mestinya Nanti kan di nanti kan dipromosikan nanti setelah pendaftaran Mm-mm. udah selesai semua, udah Mm-mm. nanti insya Allah nanti kan akan ada pengumuman nikahnya, ya terjadi Iya, IG-nya gitu kan, Bu. pengumuman nikah akan keluar seminggu lagi, misalnya begitu Nggih, ya. sekitar semingguan kan, nggih. Mm-mm. Iya, mestinya apa namanya? Mereka bisa bisa berdialog dengan ada dua arahnya ya, two way communication ya dengan jenengan. Entah itu hanya sekali atau dua kali, yang penting untuk ngasih tadi ya Nggih, pengumuman Bu. atau nama yang salah Mas, namanya ini masih salah di pengumuman kehendak nikah Mas, misalnya kan bisa dibetulkan toh. Iya, bisa. Ya iya gitu. Baik, terima kasih sudah paham apa yang mau dilakukan, semoga nanti nggak ada kendala dan Amin. di backup oleh atasan ya. Eh, Amin. Kalau Nggih. dari bincang-bincang dengan atasan ada keinginan atau apa seperti apa? Itu kan sebetulnya kemarin tuh pengen digitalisasi arsip, Mm-mm, tapi karena kan udah ada teman seangkatan juga udah melaksanakan, jadi mm-mm, jangan itu katanya, yang penting beda lagi, beda sama Iya, itu gitu, Bu. Jadi saya apalagi mau kalau bilang ini, Bu. periodenya sama, nanti dikirain sama plagiarisme. Nggih. Mm-mm. Ya wes, dengan Iya, kuwi Bu, ya. aja bagus. Gue siapa ngerti jadi anu apa namanya punya side job pembuat kartu undangan yang baik ya, karena sudah teruji ya, jadi proyek ya. Baik, terima kasih Ya, Bu. Siap. Terima eh, kasih, Bu. Nggih. Pak Farhan ya, sudah terakhir. Eh, saya kira teman-teman yang belum kesempatan masih ada waktu lagi, kapan lagi sesuai dengan jadwal nanti akan ada proyeknya sudah apa namanya jelas ya, seperti apa yang mau diangkat atau mengambil tema apa dan seterusnya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Saya harus di kelas yang berikutnya, yang kedua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini.
Assalamualaikum Nggih, sama-sama Bu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam Tuhan Bu, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jangan lupa absen, absen, absen. Nggak pakai nanti sore. Nggak pakai nanti sore. Sampun, Iya Pak, sampun Pak. Pak.